Dia cuma OB yang tiap hari dihina dan diremehkan. Tapi siapa sangka, saat anak sang bos kritis dan semua orang pergi, justru dia yang pertama menolong tanpa pamrih. Apa yang terjadi setelah itu? Akankah hidupnya berubah selamanya? Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya. Karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus semangat menghadirkan cerita-cerita menarik dan penuh makna setiap harinya. Yuk kita mulai ke ceritanya. Randi adalah seorang OB sederhana yang setiap pagi datang paling awal ke perusahaan itu. Saat matahari belum sepenuhnya terbit, ia sudah mengepel lantai, menyapu lorong, dan menyiapkan air minum untuk para karyawan. Tak pernah sekalipun ia mengeluh. Meski gajinya kecil dan tubuhnya sering lelah. Namun ketulusan itu tak pernah dihargai. Setiap langkahnya di kantor selalu diiringi tatapan meremehkan. Beberapa karyawan sengaja menggeser kursi saat Randi lewat. Seolah takut, tercemar, oleh keberadaannya. OB kampung. Jangan sentuh mejaku pakai tanganmu yang kotor. Bentak salah satu staf dengan tawa mengejek. Bau pel. Jangan dekat-dekat sini, sahut yang lain, disambut gelak tawa. Randi berhenti sejenak. Tangannya gemetar, tapi ia tetap menunduk sopan. Maaf, Pak, saya bersihkan bagian lain saja, ucapnya lirih. Saat itulah Bukarin, sang bos, keluar dari ruangannya. Dengan sepatu hak tinggi dan wajah dingin, ia menatap Randi dari ujung kepala hingga kaki. Seakan keberadaan Randi adalah noda di kantornya. Randi, katanya datar namun menusuk. Pekerjaanmu itu cuma bersih-bersih. Jangan sok dekat sama karyawan lain. Ya, kamu tahu diri saja. Kata-kata itu seperti pisau yang ditancapkan perlahan ke dada Randi. Ia menelan ludah, menunduk lebih dalam, menahan perih yang ingin tumpah menjadi air mata. Baik, Bu. Jawabnya pelan. Saya cuma ingin kerja sebaik mungkin. Saat Bukarin berlalu, tawa kecil terdengar di belakang. Randi kembali mengepel lantai, membiarkan air matanya jatuh bercampur air pel. Tak ada yang tahu, di balik seragam lusuh itu, ia hanya ingin dihargai sebagai manusia. Dalam hati, Randi berbisik. Suatu hari, mungkin mereka akan tahu. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku punya hati. Nadia, putri sematawayang Bukarin, hampir setiap minggu datang ke kantor. Gadis kecil berusia 8 tahun itu selalu tampil rapi dengan gaun mahal dan sepatu mengilap. Namun di balik kemewahan itu, Nadia hanyalah anak kecil yang haus perhatian. Berbeda dengan orang dewasa di kantor itu, Nadia tidak pernah memandang Randi rendah. Setiap kali melihat Randi menyapu lorong, matanya selalu berbinar. Om Randi, sapa Nadia ceria. Randi tersenyum hangat. Iya, Non Nadia. Hati-hati ya jalannya. Kadang Nadia duduk di kursi dekat pantry, memperhatikan Randi bekerja. Ia bertanya hal-hal sederhana, tentang sapu, tentang hujan, tentang kenapa Randi selalu datang pagi-pagi. Hal-hal kecil yang bagi Randi terasa begitu berarti, karena hanya Nadia yang melihatnya sebagai manusia, bukan sekadar OB. Suatu hari, Nadia menjatuhkan botol minumnya. Tanpa ragu, Randi segera memungut dan membersihkannya. Terima kasih, Om, ucap Nadia polos sambil tersenyum. Namun senyum itu seketika sirna. Nadia, suara Bukarin meninggi dari ujung ruangan. Ia berjalan cepat, menarik tangan anaknya menjauh dari Randi. Jangan dekat-dekat sama dia. Dia cuma OB. Nanti bajumu kotor. Ruangan mendadak hening. Beberapa karyawan saling pandang. Sebagian menunduk, sebagian lagi tersenyum sinis. Randi membeku. Tangannya yang masih memegang kain lap perlahan turun. Ia menunduk, menahan perih yang kembali menusuk dadanya. Maaf, Bu, ucapnya lirih, meski ia tak merasa bersalah. Nadia menoleh ke Randi dengan mata berkaca-kaca. Om Randi baik, Mama, katanya pelan.
Namun Bukarin mengabaikan ucapan itu. Ia menggenggam tangan Nadia erat-erat dan membawanya pergi. Seakan Randi adalah sesuatu yang harus dijauhi. Randi berdiri sendiri di lorong yang kembali sepi. Di dadanya, ada luka yang tak terlihat. Bukan karena hinaan, tapi karena ia tahu. Bahkan kebaikan pun bisa dianggap salah jika datang dari orang yang dianggap rendah. Dalam hati, Randi berdoa pelan. Semoga anak itu tumbuh dengan hati yang lembut. Tak seperti dunia yang sedang ia lihat hari ini. Sore itu langit mendadak menghitam. Angin berhembus kencang. Dan tak lama kemudian hujan turun deras, mengguyur halaman kantor tanpa ampun. Karyawan satu persatu bergegas pulang, berlindung di balik payung dan mobil mereka. Namun Randi masih berdiri di luar. Dengan sapu di tangan dan tubuh yang mulai menggigil, ia tetap membersihkan daun-daun basah yang menumpuk di halaman depan. Seragam lusuhnya melekat di tubuh, rambutnya basah, dan air hujan mengalir bercampur keringat di wajahnya. Dari balik kaca kantor, beberapa karyawan menonton sambil tertawa. Lihat tuh, Obe bego, hujan aja tetap kerja. Kayak robot. Iya, nggak punya otak kali. Padahal bisa neduh. Sahut yang lain, disambut gelak tawa. Randi mendengar semuanya. Kata-kata itu menusuk, tapi ia pura-pura tak mendengar. Tangannya terus bergerak menyapu, meski jari-jarinya mulai kaku. Tak lama, Bukarin muncul di balik pintu kaca. Ia menatap Randi dengan wajah datar, lalu berkata ketus, "Sudah sore, cepat bereskan. Jangan bikin halaman kelihatan kotor besok pagi." Tanpa menawarkan jas hujan, tanpa rasa kasihan. "Iya, Bu," jawab Randi singkat. Suaranya hampir tenggelam oleh derasnya hujan. Satu langkah demi satu langkah, Randi terus bekerja. Di setiap sapuan, ia menelan rasa sakit dan malu. Ia tahu, bagi mereka, dirinya hanyalah bayangan. Ada tapi tak dianggap. Namun di balik hujan yang membasahi wajahnya, Randi berbisik dalam hati. Selama aku kerja halal, selama tanganku tak mengambil hak orang lain, hinaan bukan masalah. Hujan semakin deras. Tapi keteguhan hati Randi jauh lebih kuat. Ia tak tahu, sore itu adalah salah satu dari sekian banyak ujian. Sebelum takdir perlahan mulai berbalik arah. Malam itu kantor masih terang. Bukarin mengadakan rapat penting dengan beberapa klien besar. Wajahnya serius, suaranya tegas. Seolah tak ada satupun masalah di dunia selain angka dan target perusahaan. Tiba-tiba ponselnya bergetar di atas meja. Nama pengasuh Nadia muncul di layar. "Halo?" jawab Bukarin singkat. Sedikit kesal karena rapat terpotong. Namun suara di seberang terdengar gemetar dan panik. "Bu, Bukarin." Nadia panasnya tinggi sekali. Badannya gemetar. "Bu, saya takut." Wajah Bukarin seketika berubah pucat. Jantungnya berdegup kencang. "Apa? Sejak kapan?" "Sejak sore, Bu. Tapi sekarang makin parah." Tanpa berpikir panjang, Bukarin langsung berdiri. "Rapat kita tunda. Saya harus pulang sekarang," katanya tegas, lalu bergegas keluar ruangan. Malam itu hujan kembali turun deras, seolah mengulang suasana sore yang dingin. Bukarin menyetir dengan tangan gemetar. Pikirannya kacau membayangkan kondisi putri semata wayangnya. Doa-doa terucap tanpa sadar dari bibirnya. Namun di tengah jalan yang gelap dan sepi, terdengar suara duar. Mobilnya oleng. Ban mobilnya pecah. Bukarin membanting setir dan berhenti di pinggir jalan. Hujan mengguyur keras kaca mobil, membuat jarak pandang nyaris nol. Ia turun, menatap ban yang kempes dengan napas memburu. "Tidak, tidak sekarang," gumamnya panik. Ia mencoba menelepon sopir, tapi tak ada jawaban. Mencoba memesan taksi online, sinyal hilang. Jalanan itu sepi, hanya suara hujan dan petir yang menyambar langit. Untuk pertama kalinya, Bukarin merasa benar-benar sendirian. Di tengah hujan deras,
Wanita yang selama ini merasa paling berkuasa itu kini berdiri gemetar. Bukan karena dingin, tapi karena takut kehilangan anaknya. "Ya Tuhan, tolong anak saya," bisiknya lirih, dengan air mata yang akhirnya jatuh, bercampur hujan. Ia tak tahu, di malam yang gelap dan penuh kepanikan itu, takdir sedang menyiapkan seseorang yang selama ini ia pandang rendah untuk menjadi penolong di saat paling genting dalam hidupnya. Hujan masih turun deras malam itu. Jalanan hampir kosong. Hanya lampu-lampu jalan yang berpendar samar di balik tirai air. Di sudut jalan, Randi berjalan cepat sambil menenteng tas kecilnya. Ia baru saja pulang kerja setelah lembur membersihkan gudang kantor. Langkahnya terhenti saat melihat sebuah mobil mewah berhenti di pinggir jalan. Lampu hazard menyala. Randi memicingkan mata. Jantungnya berdegup kencang saat mengenali sosok yang berdiri di samping mobil itu. Bu Karin. Wanita yang setiap hari memandangnya rendah kini tampak panik, kuyup, dan gemetar. Tangannya berkali-kali mencoba menelepon seseorang, namun sia-sia. Tanpa ragu sedikit pun, Randi langsung berlari mendekat meski hujan mengguyur tubuhnya. "Bu!" teriaknya. "Bu Karin." Bu Karin menoleh terkejut. "Randi, kamu ngapain di sini?" Suaranya campur aduk antara kaget dan putus asa. "Saya lewat, Bu." "Mobilnya kenapa?" "Bannya pecah. Saya harus cepat pulang. Anak saya sakit parah," katanya dengan suara bergetar. Randi menatap ban mobil sekilas, lalu menatap wajah Bu Karin yang pucat. "Bu, kita nggak bisa lama-lama di sini. Ayo, saya antar. Kita ke rumah ibu, lalu ke rumah sakit." Bu Karin ragu. Kamu yakin?" Randi mengangguk mantap. "Nyawa lebih penting, Bu." Mereka akhirnya sampai di rumah Bu Karin dengan motor tua Randi. Begitu melihat Nadia terbaring lemah dengan tubuh panas tinggi dan napas tersengal, Randi langsung bertindak. "Bu, kita harus ke rumah sakit sekarang." Tanpa menunggu jawaban, Randi mengangkat tubuh kecil Nadia ke dalam pelukannya. Tubuh gadis itu panas seperti terbakar. Randi menggertakkan gigi menahan dingin dan lelah. Hujan kembali mengguyur saat ia berlari menuju motor. Tangannya gemetar, napasnya tersengal. Namun pelukannya tetap erat melindungi Nadia dari hujan. "Om, dingin," bisik Nadia lemah. Randi menunduk. Suaranya parau namun lembut. "Bertahan ya, Nak. Om di sini." Bu Karin mengikuti dari belakang. Air mata bercucuran. Ia melihat dengan mata kepala sendiri. Orang yang selama ini ia hina, kini mempertaruhkan tenaga dan tubuhnya demi menyelamatkan anaknya. Wajah Randi pucat. Bajunya basah kuyup. Tapi langkahnya tak pernah berhenti. Malam itu, di bawah hujan yang dingin, ketulusan seorang OB perlahan mulai meruntuhkan tembok kesombongan seorang bos. Dan tanpa mereka sadari, malam itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Lampu ruang IGD menyala terang. Suara langkah kaki perawat terdengar cepat, bercampur dengan bunyi alat medis yang terus berbunyi. Nadia segera dibawa masuk ke ruang pemeriksaan. Sementara Bu Karin berdiri lemas di depan pintu, tubuhnya gemetar tak karuan. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Seorang dokter keluar dengan wajah serius. "Ibu, anak ibu terkena demam berdarah. Kondisinya cukup kritis. Kalau terlambat sedikit saja, bisa berakibat fatal." Kaki Bu Karin nyaris tak kuat menopang tubuhnya. Ia terduduk di kursi, menangis terisak tanpa bisa ditahan. "Anak saya, tolong selamatkan anak saya, Dok," ucapnya terbata-bata. Di balik pintu ruang perawatan, tubuh kecil Nadia terbaring lemah. Jarum infus menancap di tangannya. Bu Karin menggenggam tangan anaknya. Air mata menetes tanpa henti. "Maafin Mama, Nak. Mama telat. Mama egois," bisiknya penuh penyesalan. Sementara itu, di luar ruangan, Randi duduk sendiri di bangku panjang. Bajunya masih basah kuyup. Tubuhnya menggigil hebat,
Bibirnya pucat kebiruan. Namun wajahnya tetap tenang. Matanya terpejam sambil berdoa dalam diam. Tak ada yang menemaninya. Tak ada yang memperhatikannya. Seorang suster menghampiri sambil membawa map pasien. "Maaf, Pak. Bapak keluarga pasien?" tanyanya sopan. Randi membuka mata, lalu menggeleng pelan. "Bukan, Mbak. Saya cuma OB. OB di kantornya ibunya." Suster itu terdiam sejenak, menatap Randi dengan heran. "Tapi, Bapak yang mengantar pasien ke sini, ya?" "Iya," jawab Randi singkat. Suster itu tersenyum kecil. "Kalau terlambat sedikit saja, kondisi anak itu bisa jauh lebih parah." "Terima kasih ya, Pak." Randi hanya menunduk. "Syukurlah," gumamnya lirih. Ia tak butuh ucapan terima kasih. Ia tak berharap dipuji. Baginya, yang terpenting adalah Nadia masih bernapas. Di dalam ruangan, Bukarin menatap wajah pucat anaknya. Lalu pandangannya beralih ke arah luar, ke sosok Randi yang duduk sendirian, basah, dan menggigil. Hatinya bergetar. Orang yang selama ini ia anggap tak berarti, justru menjadi alasan anaknya masih hidup malam itu. Dan untuk pertama kalinya, Bukarin menyadari satu hal yang pahit. Harga seorang manusia tak pernah ditentukan oleh jabatannya. Pagi perlahan menyelinap ke lorong rumah sakit. Cahaya matahari jatuh lembut melalui jendela kaca, menggantikan dinginnya malam yang penuh kecemasan. Kondisi Nadia mulai membaik. Demamnya turun, napasnya lebih teratur, dan sesekali ia membuka mata meski masih lemah. Bukarin duduk di samping tempat tidur anaknya, menatap wajah kecil yang semalam hampir ia kehilangan. Tangannya gemetar saat menyibakkan rambut Nadia. Air mata kembali jatuh, bukan karena takut, melainkan karena penyesalan yang begitu dalam. Tak lama kemudian, Bukarin melangkah keluar ruangan. Di kursi tunggu lorong rumah sakit, Randi masih duduk di tempat yang sama sejak malam. Seragamnya sudah kering sebagian, namun wajahnya tampak lelah. Kepalanya tertunduk, kedua tangannya terlipat di pangkuan, seperti seseorang yang tak ingin terlihat. Bukarin menghentikan langkahnya. Hatinya bergetar melihat pemandangan itu. Perlahan, ia mendekat. "Randi," panggilnya dengan suara pelan, tak lagi terdengar dingin seperti biasanya. Randi mengangkat kepala, terkejut. "Iya, Bu?" katanya sopan sambil berdiri. Bukarin menarik napas dalam-dalam. Bibirnya bergetar. "Randi, saya minta maaf." Kata itu keluar dengan susah payah, seakan menembus tembok kesombongan yang selama ini ia bangun. Randi terdiam. Matanya membesar. "Maaf, Bu?" ucapnya lirih, nyaris tak percaya. "Saya terlalu sombong," lanjut Bukarin dengan mata berkaca-kaca. "Saya menilai orang dari jabatan dan penampilan. Saya sering merendahkan kamu, bahkan di depan orang lain." Air matanya jatuh. "Kalau bukan karena kamu, mungkin saya sudah kehilangan anak saya." Lorong rumah sakit terasa hening. Tak ada suara selain isak tertahan Bukarin. Randi menunduk. Dadanya terasa sesak. Ia tak pernah membayangkan akan mendengar kata-kata itu. "Bu," ucapnya pelan, lalu tersenyum lemah. "Saya cuma melakukan yang saya bisa. Siapapun pasti akan menolong, apalagi anak kecil." Bukarin menggeleng pelan. "Tidak semua orang punya hati seperti kamu, Randi." Untuk pertama kalinya, Bukarin menundukkan kepala di hadapan seorang OB, bukan sebagai bos, melainkan sebagai seorang ibu yang berutang nyawa anaknya. Di kejauhan, Nadia yang terbangun memanggil lirih, "Mama, Om Randi." Randi menoleh. Matanya berkaca-kaca. Saat itu, Randi sadar, kadang Tuhan tidak langsung membalas kesabaran. Tapi ketika balasan itu datang, ia datang dengan cara yang paling menyentuh hati. Hari pertama Randi kembali bekerja terasa berbeda.
Langkahnya menyusuri lorong kantor tak lagi disambut tawa mengejek atau tatapan meremehkan. Udara seolah berubah, lebih sunyi, lebih canggung. Beberapa karyawan yang biasanya bersuara lantang kini menunduk saat Randi lewat. Ada yang pura-pura sibuk, ada pula yang tersenyum kaku. "Pagi, Mas Randi," ucap salah satu staf dengan suara pelan. Randi berhenti sejenak, lalu membalas dengan senyum sederhana. "Pagi." Bisik-bisik terdengar di sudut ruangan. "Itu OB yang nolongin anak Bukarin." "Iya, katanya kalau telat sedikit aja, bisa meninggal." Tak ada lagi yang berani mengolok. Tak ada lagi yang menyuruh dengan nada kasar. Perubahan paling terasa datang dari Bukarin. Ia kini sering menyapa lebih dulu. "Pagi, Randi. Sudah sarapan?" Pertanyaan sederhana yang dulu tak pernah terbayangkan. Beberapa hari kemudian, Bukarin mengumpulkan seluruh karyawan di ruang utama. Wajahnya serius, namun tak lagi dingin. Semua staf berdiri, menunggu. "Saya ingin bicara," ucapnya tegas. Ruangan langsung hening. "Saya selama ini terlalu sibuk menilai orang dari jabatan dan penampilan," lanjutnya. "Saya lupa satu hal penting. Kita semua manusia." Pandangan Bukarin menyapu ruangan, lalu berhenti pada Randi yang berdiri di barisan belakang. "Mulai sekarang," katanya dengan suara mantap, "jangan pernah remehkan pekerjaan sekecil apapun. Karena yang kita remehkan, bisa jadi penyelamat hidup kita." Beberapa karyawan menelan ludah. Ada yang menunduk malu. Randi berdiri kaku. Dadanya terasa hangat. Matanya berkaca-kaca. Ia tak pernah mengharapkan pengakuan seperti ini. Bahkan tak pernah berani membayangkannya. Sejak hari itu, budaya kantor perlahan berubah. Nada perintah berganti jadi permintaan. Cemoohan berubah jadi sapaan. Dan Randi, tetaplah Randi yang sama, sederhana, rendah hati, dan bekerja dengan hati. Ia tahu, perubahan ini bukan sekadar tentang dirinya. Ini tentang bagaimana satu peristiwa bisa membuka mata banyak orang. Bahwa kemanusiaan selalu lebih tinggi dari jabatan. Seminggu setelah kejadian di rumah sakit, perusahaan mengadakan rapat besar yang dihadiri seluruh karyawan dari berbagai divisi. Ruang utama dipenuhi kursi, layar proyektor menyala, dan suasana terasa formal seperti biasanya. Randi berdiri di barisan paling belakang, mengenakan seragam OB-nya yang rapi dan bersih. Ia tak pernah menyangka hari itu akan menjadi hari yang tak akan pernah ia lupakan. Bukarin melangkah ke depan podium. "Sebelum rapat dimulai," katanya tegas, "ada satu hal penting yang ingin saya sampaikan." Ruangan mendadak hening. Pandangan Bukarin menyapu seluruh karyawan, lalu berhenti pada satu sosok di belakang. "Randi," panggilnya lantang. "Silakan maju ke depan." Suara kursi bergeser. Semua kepala menoleh. Bisik-bisik terdengar pelan. "OB, ada apa ini?" Randi terkejut. Jantungnya berdegup kencang. Dengan langkah ragu, ia maju ke depan, menunduk sopan di hadapan Bukarin dan seluruh karyawan. Bukarin menatap Randi beberapa detik, lalu berbicara dengan suara yang terdengar lebih lembut namun penuh wibawa. "Selama ini kita mengenal Randi sebagai OB. Tapi saya ingin kalian tahu, ia adalah contoh nyata arti tanggung jawab, kejujuran, dan kemanusiaan." Ruangan tetap hening. Beberapa karyawan menahan napas. "Mulai hari ini," lanjut Bukarin, "secara resmi saya mengangkat Randi sebagai supervisor kebersihan dan logistik perusahaan." Sejenak ruangan terdiam. Lalu tepuk tangan pecah. Semakin lama semakin keras. Beberapa karyawan berdiri, ikut bertepuk tangan dengan mata berkaca-kaca. Randi terpaku. Dadanya terasa sesak. Matanya panas. "Bu, saya..." Suaranya bergetar. Tak sanggup melanjutkan. Air mata Randi menetes pelan. Ia menunduk dalam-dalam, lalu berlutut sejenak, sujud syukur di hadapan Tuhan. "Terima kasih,
Ya Allah, bisiknya lirih. Bu Karin menahan air mata. Terima kasih sudah mengajarkan kami arti rendah hati, Randi. Randi berdiri kembali, menatap ruangan dengan senyum yang sama seperti dulu. Sederhana, tulus, tanpa dendam. Hari itu, bukan hanya jabatan Randi yang berubah. Cara semua orang memandang sesama manusia pun ikut berubah. Hari-hari Randi kini berjalan berbeda. Ia tak lagi dipandang sebelah mata. Namun satu hal tak pernah berubah, kesederhanaannya. Seragamnya memang berganti, tanggung jawabnya bertambah, tetapi senyum tulus dan sikap rendah hatinya tetap sama. Setiap pagi, ia masih datang paling awal. Bukan karena kewajiban, melainkan kebiasaan. Ia menyapa petugas kebersihan lain, membantu jika ada yang kesulitan, dan tak pernah lupa mengucapkan terima kasih. Hal kecil yang dulu jarang ia terima. Bu Karin kini sering terlihat berdiri di depan karyawan baru, menyampaikan pesan yang selalu sama, dengan suara tegas namun penuh makna. Jangan pernah menilai seseorang dari seragam atau jabatannya. Nilailah dari hatinya. Karena orang yang paling kita remehkan, bisa jadi orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Para karyawan mendengarkan dengan hening. Beberapa di antaranya menatap Randi dengan rasa hormat yang tulus. Setiap kali Nadia datang ke kantor, suasana selalu terasa lebih hangat. Gadis kecil itu berlari kecil menghampiri Randi, menggenggam tangannya erat. Om Randi, makasih ya, katanya sambil tersenyum lebar. Kamu pahlawanku. Randi tersenyum haru. Dadanya terasa penuh. Om cuma bantu sebisanya. Nak, jawabnya lembut. Suatu sore, setelah semua pekerjaan selesai, Randi berdiri di depan gedung kantor, menatap langit senja yang berwarna jingga. Angin berhembus pelan. Ia teringat masa-masa saat dirinya dihina, diremehkan, dan dianggap tak berarti. Kini, ia mengerti. Bukan manusia yang meninggikan derajat seseorang, melainkan Tuhan. Pada waktu yang tepat, Randi menatap langit dan berbisik dengan suara penuh syukur. Kadang, penghinaan hanyalah ujian, sebelum Tuhan membalikkan keadaan. Dan di sanalah kisah itu berakhir. Bukan tentang jabatan yang naik, melainkan tentang hati yang tetap rendah meski hidup telah berubah. Di balik seragam lusuh dan hinaan yang menyakitkan, Randi tak pernah berhenti menjadi manusia yang tulus. Ia memilih sabar saat direndahkan, memilih menolong saat dibutuhkan, dan tetap rendah hati saat akhirnya dihargai. Kisah ini mengajarkan bahwa kebaikan tak pernah sia-sia, dan Tuhan selalu melihat hati, bukan jabatan. Saat manusia meremehkan, Tuhan justru meninggikan. Karena terkadang, jalan menuju perubahan hidup dimulai dari air mata, ketulusan, dan keberanian untuk tetap berbuat baik meski dunia tak adil. Terima kasih sudah menonton kisah penuh makna ini. Semoga cerita ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih menghargai dan mencintai sesama tanpa memandang jabatan maupun penampilan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya teman-teman. Karena dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita menarik yang menyentuh hati dan penuh makna setiap harinya.